Shalom adik-adik. Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, pastinya luar biasa. Berkat Tuhan selalu mengalir buat kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, kakak mau ingatkan lagi apa-apa yang perlu dipersiapkan. Siapkan laptopnya atau HP-nya, persembahannya, dan juga Alkitabnya. Dan juga hatinya supaya semakin semangat dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita bersaat teduh dulu, kita berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami saat ini boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu melampaui apapun menjadi gejolak di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, urapi hati dan pikiran kami. Demikian juga adik-adik kami di rumah ya Bapa. Kiranya melalui puji-pujian kami, melalui nyanyian kami, melalui doa kami ya Bapa, dan melalui firman yang diberikan oleh abang kami nantinya juga, boleh kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, ampunkan kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan lagi kepada kami. Terpujilah ya Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita bernyanyi. Adik-adik boleh bangkit berdiri dong, sambil buat gerakannya dengan semangat kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin.
Haleluya, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita ya dengan bernyanyi Susahnya Aku Taat. Kalau adik-adik kurang paham, mungkin belum pernah dengar lagu ini, mari ikutkan kakak sama abang ya. Dengan lagunya na 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 gitu ya bang ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik, biar sambil dihafal di rumah lagunya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, sekarang kita baca titah dulu ya. Minggu kemarin adik-adik ingat enggak ya? Kita titah yang keberapa? Adik-adik pasti ingat. Minggu kemarin kita titah yang ketiga. Sekarang kita titah keempat. Ayo adik-adik kita sama-sama bacanya ya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekarang kita nyanyi lagi adik-adik yang berjudul Yesus Sayang Padaku.
bukakan Alkitabnya karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik sekolah minggu yang baik, yang masih taat dan masih setia mengikuti ibadah ini. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan ya Bapa buat hadirat-Mu buat pagi yang baik ini. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menaikkan pujian kami melalui lagu-lagu pujian, dan kami juga telah mendengarkan titah-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga berdoa buat orang tua yang mendampingi anak-anaknya juga Engkau berkati ya Bapa, agar mereka selalu setia untuk mengikuti tumbuh kembang anak-anak yang boleh mereka bimbing di hadapan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tadi kakak udah sampaikan dipersiapkan Alkitabnya, tentu sudah dipersiapkan kan? Nah kita mau baca ya, ikutin lihat Alkitabnya Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik sekolah minggu yang baik, tema kita pada hari ini adalah yaitu tolong menolong. Nah, tolong menolong itu apa? Apa sih itu tolong menolong? Nah, tolong menolong itu adalah wujud dalam kebersamaan antar sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, kita harus hidup dalam tolong menolong. Kemudian apa aja bentuk tolong menolong itu? Bentuk tolong menolong itu yaitu bentuk tindakan, something yang harus dilakukan, to do. Nah, kalau bahasa Inggris to do katanya. Tindakan yang dibutuhkan oleh orang lain atau secara bersama, bukan hanya sendiri. Nah, karena dari awalnya pun perintah Tuhan itu adalah kita hidup secara bersama. Apa aja bentuk
pertolongan itu. Yang pertama yaitu pertolongan dalam bentuk tenaga, ya kan? Karena ada bantuan yang harus kita kerjakan, yang harus banyak orang. Yang dibutuhkan apa? Tenaga. Kemudian apalagi bentuk pertolongan? Pertolongan waktu. Kita meluangkan waktu untuk menolong sesama. Kemudian apalagi? Yaitu dalam bentuk materi. Misalnya ada orang yang sedang berduka, kita memberi pertolongan kepada keluarga yang sedang berduka. Atau kita memberi materi kepada orang yang membutuhkan, yang kurang mampu. Siapa tahu ada yang ada baru mendapat musibah atau apapun itu. Nah itu kita dapat menolong dalam bentuk materi. Kemudian yang dapat disebut itu menolong itu, yang dapat kita lakukan itu melalui pikiran kita. Berpikir. Nah, misalnya ada diskusi atau kerja kelompok. Nah, kita menyampaikan ide-ide yang kita sampaikan dalam pertemuan tersebut. Kemudian buat adik-adik yang kecil, kan gimana aku mau mengerjakan sesuatu bang, kan masih kecil, kan belum bisa melakukan apa-apa. Atau misalnya, bang aku nggak dikasih untuk mengerjakan itu oleh mama dan papa, nanti katanya takutnya jadi celaka. Nah mungkin adik-adik sebagian ada yang dilarang untuk jangan dulu misalnya mau mencuci piring karena tempatnya terlalu tinggi dan adiknya tidak sampai. Nah, jadi apa yang harus dilakukan yang adik-adik kecil yang menolong? Yang itu adalah pertolongan kita kepada orang tua ketika kita tidak rewel, tidak menangis kalau nggak dikasih handphone. Atau apalagi, misalnya kita makan, kalau sudah bisa pegang sendok, nggak harus disuapin sama mamanya. Nggak harus berantakin mainannya, dibiarin nggak disusun. Nah itu kan sudah membantu kalau misalnya habis main-main kita susun lagi mainannya dengan rapi. Nah itu namanya membantu papa dan mama. Jadi adik kecil juga bisa menolong orang tuanya. Itu bentuk contoh untuk anak kecil. Kemudian untuk yang kakak-kakak dan abangannya, nah ini bentuk tolong menolong ini yaitu janganlah susah kali disuruh sama mama misalnya untuk mandi supaya nggak usah lagi dimandikan disuruh-suruh, atau yang besar sudah bisa mencuci piring dibantulah mamanya. Habis itu nyapu, sudah bisa pegang sapu, dibantuilah mamanya untuk nyapu gitu. Kemudian gak usah lagi orang tuanya yang bereskan tempat tidurnya, itu juga kan membantu orang tua. Nah itu bentuk-bentuk contoh yang konkret yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam tugas-tugas kelompok yang seperti abang bilang tadi, harus bisa memberi pikiran. Nah ini dalam hal belajar, kalau ujian nggak boleh ya, ujian jangan. Kalau ujian contek-contekan itu nggak boleh, itu bukan anak Tuhan. Kemudian apalagi yang bentuk tolong menolong? Seperti gereja kita ini yang besar ini, yang megah ini juga dibangun dalam bentuk tolong menolong adik-adik. Gak mungkin satu orang yang mau membangun ini tapi secara bersama. Ada yang mau memberi gitu. Ada yang secara dikumpulkan uangnya banyak, akhirnya ini dibangunlah gereja ini secara bersama. Itu contoh-contoh tolong menolong dalam kebersamaan. Kemudian seperti membangun gedung sekolah minggu,
terus fasilitas-fasilitas yang lain, itu semua secara bersama. Maka disebutkan seperti Galatia 6 ayat 2 disebut di situ, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, menolong ini bukan semata-mata keinginan sesama manusia, tetapi perintah Kristus. Seperti Galatia 6 ayat 2, nanti dibuka di Alkitabnya ya, Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selanjutnya, apalagi sih contoh dalam tolong-menolong? Nah, yang ini dalam bentuk peralatan. Contoh, siapa yang pernah menyapu halaman pakai lidi 1 biji? Gak bisa kan? Bisa, tapi nanti lama-lama lidinya patah. Jadi lidi itu harus dijadikan satu dari banyak lidi sehingga disebut sapu. Makanya sapu lidi itu terdiri dari beberapa batang lidi. Nah, makanya disebut sapu lidi. Jadi itulah bentuk kebersamaannya. Kemudian bentuk tolong menolong ini juga harus kita bisa berbagi. Ya, berbagi kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan seperti yang Abang sebut di atas tadi. Dan yang paling utama adalah perbuatan tolong menolong ini adalah bukti kasih Kristus yang sudah kita terima. Jadi kita berbuat baik, menolong orang bukan supaya kita diberkati, tetapi kita terlebih dahulu telah diberkati oleh Tuhan sehingga kita wajib untuk tolong menolong antar sesama. Iya kan? Nah begitu. Jadi kemudian kan jarangnya pertemuan sekarang Bang, gak ada jumpa-jumpa, gak adanya sekolah karena masih COVID. Ada yang harus jadi tanggung jawab adik-adik sekolah minggu. Yaitu adalah dengan memakai masker saja itu sudah menolong sesama. Ya, memakai masker aja kita sudah menolong sesama. Kemudian mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita, misalnya bapak atau mau pergi keluar jangan lupa masker Pak. Atau abangnya jangan lupa masker Bang, kakaknya jangan lupa masker Kak, kakak abangnya ke adiknya jangan lupa masker Dek. Nah semua itu bentuk menolong sesama. Nah, jadi bentuk wujud kasih kita yang Tuhan beri yaitu dalam bentuk aplikasi tolong menolong. Kemudian karena manusia tidak bisa hidup sendiri, makanya kita harus saling tolong menolong. Kalau pelajaran di sekolah kan manusia itulah makhluk sosial. Nah, jadi nggak mungkin yang anak bayi tiba-tiba lahir langsung jalan, nggak mungkin. Jadi dia harus dituntun oleh papanya, diajari jalan oleh mamanya, sehingga dia juga butuh orang lain. Makanya butuh pertolongan. Kemudian yang berikutnya adalah marilah mewujudkan perbuatan kasih itu dengan saling tolong menolong. Maka dari aplikasi yang disebutkan di ayat 24 ini, di sini kan disebut marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah ini bentuk yang Abang jelaskan pertama yang dari panjang tadi untuk mewujudkan ayat 24 ini. Sekali lagi, dan marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan inilah yang menolong itu. Dan supaya kita saling mendorong dalam kasih.
Nah, untuk mewujudkan kasih itu kita saling mengingatkan dan dalam pekerjaan baik. Nah, semua kalau dalam kejahatan ya jangan, nggak boleh ya. Mau mencuri apalagi no, itu bukan anak Tuhan. Jadi semua dalam bentuk pekerjaan baik kita saling bekerja sama, saling tolong menolong. Kemudian ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini paling penting. Wujud kita dalam tolong menolong, yaitu jangan menjauhkan diri kita dari ibadah. Gara-gara COVID kita nggak ibadah. Oh, jangan. Kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena seperti yang sekarang adik-adik dan orang tua tonton, yaitu dalam bentuk daya dan upaya guru-guru sekolah minggu untuk tetap anak-anak sekolah minggu dapat bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan lupa, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti orang-orang yang lain lakukan. Kan dibilang di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti ini contoh nih, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ayo, beberapa orang yang gara-gara COVID ini nggak ke gereja, segera bertobat. Beberapa orang karena COVID ini nggak mau bersekutu dengan Tuhan, segera berubah. Mari. Nah, gitu. Tetapi mari kita saling menasihati. Nah, menasihati di sini dengan baik, jangan pula dengan marah-marah, tetapi menegur. Misalnya bapak dan mamanya lagi sibuk kerja, diingatkan sebelum jamnya kita nanti ibadah sekolah minggu ya Pak. Kita nanti ibadah sekolah minggu ya Mak. Nah, gitu. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang harus penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan ibadah kita, saling menasihati, saling mendorong, dan saling menopang. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Itulah wujud-wujud nyata bahwa kita hidup dalam tolong bertolongan. Hidup dalam tolong menolong. Jadi kita tidak hanya mau naik ke surga sendiri. Sekalipun nanti keputusannya di sana bukan kita yang menentukan. Tetapi mari kita secara bersama-sama semakin dekat kepada Tuhan. Oke? Begitu juga dengan orang tua dari sekolah minggu juga, jangan lelah untuk selalu mendampingi anak-anak ini, untuk selalu memberi pengarahan, pengajaran, memberi contoh bagaimana sebenarnya yang tolong menolong itu, memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa dalam setiap tindakan tolong menolong diberikan contoh sehingga mereka juga jadi paham. Jadi apalagi dalam masa-masa pertumbuhan ini, dalam masa-masa seperti sekarang banyak interaksi yang tidak bisa dilihat hanya melalui gadget. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan pengetahuan anak-anak sekolah minggu juga semakin bertambah dan orang tua juga tetap semangat di dalam membimbing anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh Abang sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kiranya semakin hari biarpun gak ada pertemuan di gereja tetapi semakin hari semakin bertumbuh iman percaya, semakin baik dan semakin bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya itu Tuhan bisa Engkau
sematkan di dalam hati dan pikiran kami semuanya. Baik itu anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Begitu juga dengan orang tua dari anak-anak sekolah minggu juga. Dan kami juga semua yang boleh melihat dan menonton video ini. Sehingga kami boleh bersuka cita dalam melakukan kehendak-Mu, yaitu tolong menolong di dalam kehidupan kami. Sehingga wujud nyata kasih-Mu boleh kami tunjukkan melalui perbuatan kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang membimbing dan membesarkan anak-anaknya. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan bijaksana daripada-Mu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat dalam mencari rezeki untuk membesarkan anak-anaknya. Engkau berkati juga seluruh anak sekolah minggu-Mu Bapa dalam proses pertumbuhan imannya, hanya seturut dengan kehendak-Mu, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan dunia pada saat ini. Begitu juga dengan virus yang sedang melanda negara kami Tuhan. Engkau boleh turut campur tangan mengendalikan ini semua. Kami yakin dan percaya Engkau boleh menghentikan ini melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyinari seluruh masyarakat untuk taat protokol kesehatan, sehingga melalui itu virus ini boleh berlalu dari hadapan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Jaya, supaya kita mau bertolong-tolongan. Jadi semoga bisa dilakukan ya Dek, di dalam rumah, di sekolah, maupun di gereja. Supaya jadi anak yang takut akan Tuhan, mau mendengarkan perintah mamanya juga di rumah. Nah sekarang adik-adik, kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kakak mau sapa dulu adik-adik yang ulang tahun minggu ini, atau kakak abang GSM kita yang di Gaperta. Kakak mau ucapin selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan penuh sukacita. Nah sekarang adik-adik kita bernyanyi. Kita nyanyikan lagu Sai Hupasangap Tong Tong Arion. Sai tampa tong tong mega hawon. Kita nyanyikan sekali lagi. Sai hupasangap tong tong arion, bai golukon, ai sai martu
Sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita sekarang baca ayat hafalan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik udah bisa bukakan Yohanes di perjanjian apa ya? Adik-adik tahu kan? Nah, Yohanes ada di perjanjian baru. Kalau udah dapat, mari kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi kita bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dihafal ya adik-adik. Sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita ambil uangnya, kita pegang dengan tangan kanan sambil mengatakan hubere doon hubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi matahari bersinar terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyikan sekali lagi. Semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torangganup, seng boy dalan konon nami salakah natursa, dop ham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu, shalom orang tua kami juga, shalom buat kita semua. Selamat berjumpa kembali
di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih kakak, terima kasih abang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.